Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Waalaikumsalam. Ya, selamat bergabung di podcastnya Berpintarin ya. Jangan mau dibodohin. Slogannya sih itu ya kira-kira. Karena kita tahu sekarang ini kan banyak berbagai macam polemik ya di dunia trading, baik itu dari sisi trader, dari sisi broker, segala macam lah. Oke, malam ini narasumber kita ada tiga orang ya. Yang pertama ada Bang Tarman Eskom ya Bang ya. Ya, Oke, basicnya IT. Wah, ini kayaknya jago buat robot nih. Aktif di industri keuangan sejak 2003, berbagai pengalaman di perusahaan keuangan di bank lokal maupun asing, future market, stock market, sampai sekarang Bang ya, kira-kira ya. masih. Oke, membangun bisnis sendiri di bidang distributor barang sejak tahun 2013. Itu pun dari hasil trading. Wah, ini banyak harus yang dikorek Amin. dari Bang Tarman ini. Amin. Terus salah satu pemenang kontes trading juga ya, termasuk tiga besar waktu itu Bang ya, di Ya, Traders Family kalau nggak salah, amin. bener Bang ya? Benar-benar. Tahun Oke, berapa dulu? Tahun tahun berapa? berapa itu Bang? 2008. 2000, wih cukup lama juga ini rupanya. Terus pernah WPB, sekarang juga lagi ini ya CWPA, calon wakil Eh, penasihat berjangka, bener Bang ya? Pernah sehat berjangka, benar. Ya, nanti kita banyak nih yang kita korek-korek nih dari Bang Tarman. Terus di sini ada Pak Joy M Ginting. M-nya apa itu, Pak? Maradoni atau marah-marah, Pak? Itu adiknya Maradona itu Maradoni. Oh, siap. Berarti kelahiran 84 ya, Piala Dunia. Terus sama Pak Joy juga lulusan Eskom, ya 2008 bener, Pak ya. Iya. Memulai trading sejak tahun 2009 sampai sekarang. Kayaknya ada yang saya tahu ini Bapak ada yang tidak dicantumin ini. Bapak juga kalau nggak salah dari 500.000 trader waktu itu peringkat 30 sekian, Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul betul. Hah, Sampai kayaknya puluhan, Bang. nggak di ini kayaknya master-master trading tidak mau mencantumin ini semuanya ini. Kalau nggak saya ulik-ulik ini dari dari sumber-sumber lain nggak akan dapat nih. Lalu mendirikan mentor juga dari tahun 2012. Terus sekarang juga merupakan founder dari CEO Pintarin, walaupun awalnya 2018 pertama kali mendirikan platform kalau nggak salah dulu namanya Social Trade ya Pak ya. Iya, Terus betul. pernah WPB dan sekarang CWPA, calon wakil penasihat berjangka. Iya, Benar ya. betul sekali. Oke, terus ada Bang Alek ya. Bang Alek yang juga malang melintang di dunia seminar ya. Pernah membesarkan beberapa broker internasional, berkarir awal mulanya sebagai seorang dealing kalau nggak salah Bang ya. Di saya lupa brokernya Pak Askap kalau nggak salah. Benar Bang ya? Suaranya Bang, suaranya. Awas, jangan di mute, langsung di mute. Itu yang di-mute. Oh, Ya, dulu dia. ya, Askap ya berawal dari dealing. Sekarang beliau menjadi seorang CDO, Chief Development Officer ya, atau dengan kata lain sebagai Direktur Pengembangan di Pintarin ya. Oke, tema kita malam ini simple ya. Ada panas-panasnya kalau nggak salah. Ada panas-panasnya itu. Saya Bentar ya. Bincang kupas tuntas seputar broker panas ya. Memang ada panas-panasnya. Walaupun makna panas di sini tanda kutip ya bermacam-macam. Oke, kita mulai ya ke narasumber kita ini. Yang pertama kita bicara ke Bang Tarman dulu. Ke semua deh ya. Kita tahu sekarang ini banyak fenomenal ya. Broker-broker bodong ya. Dan kebanyakan broker bodong itu berasal dari overseas, istilah orang yang sudah biasa main di broker atau bahasa umumnya itu broker internasional ya. Seperti beberapa tahun lalu kita tahu beberapa broker itu yang bisa menggunakan robot, investasi robot segala macam ternyata hasilnya kebanyakan hilang dibawa kabur. Demikian juga ada beberapa broker lokal Indonesia yang kurang lebih walaupun dia ada lisensi lokalnya tapi kurang lebih bermasalah juga ya. Mungkin kita bisa cek di Google, di YouTube tuh banyak banget gitu loh. Walaupun saya tidak mengatakan semuanya. Nah, ini tanggapan
menyikapinya sehingga supaya teman-teman ini tahu memilih broker mana sih yang benar, mana sih yang tidak. Sebenarnya LP itu apa, terus broker itu benarkah buang ke LP, begitu. Kita mulai dari Bang Tarman dulu ya, mungkin Ya, dipersilakan terima Bang. kasih Pak Beni. Ya, mungkin ini sharing aja ya, sharing karena kan ya kebetulan sudah menekunin juga di bidang ya trading ini sudah lama. Dari tahun 2003 saya menekunin bidang trading inilah, istilahnya sudah dari zaman-zaman belum online seperti itu ya. Ya kalau kita seperti kita tahu dari topik malam ini kan kita membahas broker-broker itu gitu. Broker-broker yang istilahnya kita pengen sharing lah ke teman-teman semua agar ya kita cermat untuk memilih broker gitu. Jangan sampai kita salah istilahnya menempatkan kita punya investasi ke broker yang istilahnya ya kita kurang tahu gitu kan. Karena sekarang kan regulasi maupun istilahnya informasi itu gampang sekali didapat gitu kan. Ya kita bisa browsing juga. Ya sebetulnya kelas-kelas broker ini kan boleh kita kelompokin ya kalau dari areanya kan ya regulasinya juga itu internasional sama lokal gitu. Kalau lokal tentunya kita harus lihat broker itu harus di bawah naungan Bapepti gitu. Jadi kalau sudah di bawah naungan Bapepti ya kita perlu istilahnya udah menyadarin bahwa mereka harus mengikuti regulasi-regulasi Bapepti gitu. Kalau dia broker internasional ya kita harus lihat juga level tier-nya di mana gitu kan. Ya nggak semuanya jelek tapi ya kita harus pinter-pinter pilih gitu. Tapi ya istilahnya kalau kita kenal lagi broker-broker yang tidak punya nama yang dibawa dengan branded cara pemasaran MLM-nya gitu. Nah, itu harus lebih hati-hati gitu kan. Ya seperti dulu-dulu sudah banyak sekali kasus-kasus robot trading menggunakan robot-robot sendiri gitu kan. Ya terus ya broker-brokernya juga ya boleh dibilang baru sekali dengarnya gitu kan. Hati-hati gitu kan. Memang Ya, ya cuma kan gini Bang, permasalahannya itu kan di broker Indonesia sendiri, regulasi Indonesia itu selalu kan kebanyakan trader ini terbentur dengan minimal deposit Bang ya. Sehingga benar. kita kalah 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 pasar dengan broker internasional eh, mengenai jumlah minimal depositnya satu. Kedua kan kalau nggak salah broker nasional internasional ini selalu mengagungkan regulasi kami lebih baik karena bla bla FCA, FSA segala macam gitu. Gimana nih Bang tanggapannya Bang? Benar. Ya, emang seperti itu ada terjadi saling memasarkan. Jadi broker luar juga berupaya memasarkan diri mereka, broker lokal juga istilahnya memperkenalkan diri mereka dengan cara regulasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita lihat secara kita tinjau lagi kan, dari segi kegampangan itulah istilahnya yang emang uh, terpancing karena pada dasarnya tingkat kegampangan untuk deposit, apa tingkat kegampangan untuk membuat account ataupun nominalnya lebih kecil itu sangat disenangin. Karena kan apalagi kalau kita lihat ya istilahnya ke masyarakat, kalau istilahnya ada masyarakat ya saya mau coba-coba gitu kan, bisa nggak 200.000 gitu kan? 200.000 kalau masuk ke broker lokal kan nggak ada yang mau terima. Ternyata broker internasional bisa gitu kan. Hmm. Nah, jadi dalam taraf coba-coba inilah istilahnya kemenangan yang didapat dari broker internasional itu. Cuma perlu diperhatikan ya, kerugian ataupun faktor risikonya juga sangat besar. Nah, apa tuh risikonya ya kita perlu tahu. Kenapa kita harus tahu? Pertama, kita deposit dengan 200.000 itu pun sudah di kurs dengan nilai berapa, itu sudah kerugian pertama. Nah, Hmm. yang kedua, ketika kita mau tarik dananya, nah, itu lihat juga berapa lama waktunya, kesulitannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan karena resiko-resiko itu juga terjadi. Nah, faktor berikutnya lagi, ya ini faktor dalam teknis gitu kan, menang berlipat-lipat lagi kan, karena emang dengan nominal kecil, tradingnya juga sakti gitu kan. Nah itu ternyata di withdraw
agak sulit gitu kan. Ternyata karena menang. Nah, itu harus hati-hati juga kan. Nah, seperti itu yang perlu kita perhatikan ya, Pak Beni ya. Oke, ini saya ke Bro Joy Ginting ya. Ini kalau nggak salah nih Bro Joy Ginting ini salah satu spesialisnya ini sering bermain di pedagang kalau saya nggak salah ya. Juga sering lempar lempar apa istilahnya? Lempar Order. transaksi ke lempar order ke LP. Nah, ini Sekarang ya. mohon petunjuknya nih Pak Joy Ginting ya. Itu Bro Joy ya. Maksudnya yang di LP itu seperti apa? Terus kondisi broker sebenarnya untuk Indonesia itu seperti apa? Maksudnya begini, kita ada pedagang, ada broker, mungkin Pak Joy bisa menjelaskan ya posisi. Karena di broker internasional sendiri ada istilah broker, dia bisa juga menjadi, dia bilang selalu, iya kami full LP. Mungkin Pak Joy bisa menjelaskan ya, supaya nggak ada simpang siur lagi Pak. Gitu. Ya, kalau dari apa namanya pengalaman saya yang sudah saya jalani sejauh ini dari sebelum-sebelumnya ini, perlu kita pahami dulu bahwa transaksi yang kita lakukan di pasar futures ya kita bilangnya pasar futures atau berjangka, itu sebenarnya kan pasar derivatif ya, pasar turunan. Jadi yang kita perdagangkan itu adalah nilai dari suatu produk. Jadi kayak emas itu kita tidak memperdagangkan kita memperdagangkan pergerakan harga dari naik turunnya emas. Jadi nilainya. Jadi derivatif turunannya seperti itu. Nah, sehingga itu bukan sering disebut, sehingga disebut pasar futures ini adalah OTC. Ya, harganya itu over the counter, OTC. Yang dimaksud dengan OTC itu ya kita apabila kita mempunyai suatu source harga dari Reuters atau dari Bloomberg atau dari mana aja, kita dapat harga dan harga itu kita bisa langganan ya per bulan ya mungkin $100 untuk harga 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 forex, indeks, gold atau yang lain-lain itu kita bisa berlangganan. Nah, dengan kita mendapat source harga itu kita bisa sebarkan harga itu. Dengan apa? Misalnya platform trading gitu. Nah, jadi tidak ada underlying dalam pasar ini. Artinya ketika perdagangan itu terjadi itu kita tidak memperdagangkan fisik gitu. Jadi kita bukan pasar spot gitu. Sesuatu hal yang berbeda ya kalau pasar spot, yang spot mungkin kayak saham atau sekarang kripto itu disebutnya pasar spot gitu. Saya nggak tahu padahal eh, aset fisik kriptonya itu di mana gitu. Saya nggak tahu tuh. Saya sendiri belum connect gitu kan. Tapi itu disebut pasar fisik gitu. Nah, sementara kita ini futures OTC. Nah, itu dari situ itu perlu dipahami bahwa secara produk sendiri sebenarnya yang kita perdagangkan ini sendiri itu sudah tidak spot. Tidak spot itu artinya memungkinkan saya membuat satu platform apalah namanya, ya kan, yang mana saya bisa memberikan harga pada platform saya dengan produknya mungkin forex, indeks segala macam dan Anda bertransaksi di platform saya gitu. Jadi tidak ada kewajiban yang harus saya lakukan. Nah, itu pertama yang harus kita pahami mengenai produknya bahwa kita ini pasar derivatif, pasar perdagangan dinilainya seperti itu. Oke, Terus yang Pak, ini Pak ada pertanyaan kalau misalnya yang di candle setan itu kan sering tuh Pak ya, bener ya? nah Kalau itu ada candle setan lah, terus tiba-tiba ada apa istilahnya di pasar gap yang jauh, padahal nanti di broker ini nggak ada. Itu gimana? nah memang seperti itu, memang seperti itu. Maksud saya memang seperti itu adalah karena saya tadi sampaikan bahwa kita mengambil harga, source harga, feed price. Kita dapat feed price, suatu source harga. Tentunya setelah kita dapat source harga itu bisa kita putus, mau kita perlebar, mau kita persempit, mau kita kasih gap, mau kita kasih candle setan, mau kasih spike segala macam itu memungkinkan karena kita dapat nilai dari harga itu, harga euro, harga gold dan segala macam kan gitu. Ya kan itu yang saya jelasin tadi bahwa mengenai masalah OTC pasar derivatif, kita hanya berdagang nilainya, itu nilai forex segala macam. Jadi mohon maaf bagi teman-teman, saya mungkin sering lihat postingan di Facebook atau di mana gitu. Yuk bareng-bareng kita buy gold gitu kalau masih buy gold di futures itu nggak akan menggerakkan pasar aslinya gitu. Ya kan kecuali dia borong tuh gold atau GBP di fisik secara fisik ya mau di bank atau di mana-mana itu akan menggerakkan seperti itu. Tapi kalau di futures tidak. Makanya berkaitan ke masalah spike harga atau yang tiba-tiba ada gap candle
setan segala macam, ya itu memungkinkan, sangat memungkinkan untuk dibuat seperti itu karena OTC. Jadi maksud Bapak memungkinkan itu dibuat oleh brokernya Oleh atau platform ya tentu saja oknumnya pasti broker kan gitu. Itu karena sangat memungkinkan oleh platformnya itu memungkinkan untuk membuat seperti itu karena harga kita bisa kita istilahnya kita markup dulu lah. Kita markup harga segala macam gitu. kita marah atau kebanyakan yang profit, Pak? Ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama, ya OTC atau spot. Nah, yang kedua mengenai regulasi. Nah, tadi seperti yang dijelaskan Bang Tarman tadi bahwa benar regulasi itu sangat penting gitu. Apalagi yang regulasi sangat penting. Yang kedua lokasi regulasi. Nah, teman-teman kadang ini tahu FCA gitu. FCA itu kan Financial Commission Authority. Nah, lihat dulu dia FCA-nya di mana. Apakah di offshore? Ya, kalau di Labuan, saya ketemu sama eh, si levelnya dari sebuah broker, sebuah pialang luar datang ketemu dia bilang, saya mendingan urus di Bapepti katanya, karena di Bapepti kalau kita punya regulasi Bapepti Indonesia saya lihat itu bisa buka rekening bank katanya. Daripada saya buat di Labuan katanya. Labuan itu nonsen katanya. Ya kan, FCA Labuan itu nonsen. Kenapa? Saya nggak bisa buka rekening di Malaysia katanya. Dia mengakunya Malaysia tapi offshore-nya Malaysia kan seperti itu. Jadi offshore itu negara ketiga, lepas pantai ya, negara lepas pantai, negara ketiga yang mana dia membuat satu regulasi tapi itu tidak bisa digunakan gitu untuk buka rekening bank dan yang lain itu tidak bisa gitu. Nah, kalau Anda memang mau sekalian saja gitu kalau mau pialang itu yang ambil yang tidak offshore ya. Kalau termasuk Indonesia kan tidak termasuk offshore kan. Jadi Bapepti itu tidak termasuk offshore, itu regulated dan itu diakui oleh MetaQuote sendiri gitu. Nah, atau Anda ambil license Jepang yang benar-benar Jepang ya, jangan Jepang pinggiran ya kan. Atau Amerika sekalian gitu. Yang saya tahu sih baru itu ya, Jepang, Amerika itu benar-benar ketat untuk license-nya, regulasinya gitu. Ya kan itu yang kedua, lokasi regulasi sangat penting. Nah, yang ketiga komplain. Jadi Anda bilang, "Wah, kita di Eropa nih, license-nya Eropa segala macam." Tapi ketika Anda komplain gimana gitu? Apakah Anda mau withdraw misalkan bilang $50.000 gitu. Tapi apakah ketika Anda komplain menghabiskan lebih dari itu enggak gitu. Jadi teman-teman kadang-kadang ya ada meme juga sih saya sering lihat, wah kalau mau komplain nanti cari aja apa sih country director CM, country manajernya siapa, komplain ke dia gitu. Nah itu kan sesuatu yang gimana gitu ya. Jadi kalau komplain, nah kalau untuk di broker lokal sendiri sekarang ini sudah banyak kemajuan. Komplain itu sudah bisa online dan itu dari Bapepti dan yang lain-lain itu sangat proaktif sekarang ketika ada komplain, Ya, laporan dan segala tapi macam. Pak, benar, Hmm. saya juga tahu itu bisa ya komplain kayak ke Bapepti kemana. Tapi kan kebanyakan tidak ditanggapin, Pak. Ditanggapi Pak. Jadi ketika komplain masuk itu mereka langsung klarifikasi ke pialangnya, lalu mereka dimediasi. Itu cepat Pak sekarang Pak. Itu enggak hitungan di bawah 7 hari, sehari, 2 hari, 3 hari itu langsung dijalanin Pak. Jadi komplainnya karena agar teman-teman tahu sebuah pialang itu jika dilaporkan maka akan dibekukan Pak. Dilaporkan ke polisi ya. Dilaporkan ke polisi itu akan dibekukan Pak. Makanya memang pialang-pialang ini yang lokal yang under Bapepti itu sangat ingin memediasi dulu, jangan lapor polisi dulu. Kalau lapor polisi, masuk laporan aja itu peraturannya Pak, itu dibekukan Pak. Jadi tidak boleh beroperasi dulu sampai diselesaikan masalahnya. Nah, hanya saja kan teman-teman ini awam masalah hukum kan, seperti itu kan. Nah, gitu. Jadi makanya maksud saya itu kalau bisa komplain yang mudah ya kan, untuk komplain mudah itu di Indonesia saya kira mudah banget lah itu ya. Sekarang online malah komplainnya itu dengan mengajukan komplain ke Bapepti itu Bapepti langsung kirim bersurat lalu minta diklarifikasi, dinegosiasi dan itu berjalan. Sejauh ini yang saya lihat berjalan pengalaman saya sebelumnya. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir nih buat teman-teman itu kalau teman-teman punya cukup bukti setoran, nomor akun trading dan yang lain-lain, silakan aja email ke support@metaquote.net tuh. Nah, itu langsung ditanggapin tuh. Nanti si MetaQuote-nya langsung beremail ke Pialang atau kemana ya Pialang atau ke white label lah tempat dia membuka white label. Itu nanti kalau mereka tidak tanggapin di mediasi atau si MetaQuote memediasi gitu, mengklarifikasi tidak ditanggapin oleh Pialang, itu dijamin 10 hari kemudian servernya ditutup tuh sama MetaQuote gitu. Itu sudah banyak yang terjadi seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman saya kira
saat ini memang cukup mudah lah ya, dan negara apa namanya di negara kita sendiri itu sudah banyak kemajuan, baik itu dari segi regulator, dari segi platform dan produk juga sekarang sudah ada mikro ya, mikro account itu sudah ada gitu. Ya, Nah tapi itu ada yang belum dijawab nih sama Pak Brojo ini. yang mana tuh? Kan ada pertanyaan itu broker itu kalau untuk versi Indonesia, apakah broker itu mereka full license, artinya mereka full beli dari Metacode atau mereka hanya white label dari perusahaan ngambil dari perusahaan lain gitu loh Pak? Nah, untuk ketentuan dari platform itu sendiri ya, platform Metacode itu sendiri tidak ada bedanya sih full license dengan white label. Itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Maksud saya itu tidak terlalu tidak terlalu penting lah gitu. Saya membuka suatu pialang dengan white label atau full license itu nggak ada ngaruhnya gitu ke klien. Nah, cuman yang ingin saya jawab itu mengenai eh, apa namanya, ketika Anda tadi ada pertanyaan kalau nggak salah saya lupa tadi mengenai LP ya. Nah, Ya, ya. LP itu liquidity provider kepanjangannya, atau karena tadi pasar ini adalah derivatif OTC perdagangan nilai. Nah, transaksi kita itu sebenarnya kalau ke LP artinya diteruskan, Pak. Jadi kita itu transaksi kita akan diteruskan oleh pialang ke pihak ketiga, ya kan? Nah, pihak ketiganya siapa? Itu terserah kan tentunya kan, si pialang tersebut. Bisa saja bank, bisa tier 1, tier 2, tier 3. Nah, jadi itu transaksi yang diteruskan. Nah, ketika terjadi transaksi yang diteruskan itu, ya kan, kita nanti akan melihat perbedaannya, ciri-cirinya gitu. Ciri-ciri mana yang eh, ya teman-teman trader tahu lah kalau misalkan dia suka ngulah nih. Kalau kita ngambil order nanti close-nya bisa sampai 10 detik segala macam. Nah, itu biasanya kalau tidak apa ya istilahnya, tidak market execution, tidak bisa ditolerir jawaban-jawaban. Tentunya pasti pialang itu kalau dikomplain ada jawabannya gitu kan. Lama terclose segala macam. Nah, kalau mereka tidak bisa memberikan alasan yang sesuai ya, atau yang apa namanya sesuai fakta gitu. Nah, itu karena dia tadi sebuah apa ya software itu yang saya sampaikan bisa dipasangin sesuatu gitu sehingga meminimalisir kerugian di pihak pialang dan akhirnya di sisi kita rugi lebih banyak ruginya kan seperti itu. Kayak misalkan kita close, saya pernah tuh di suatu pialang kita jelas tuh ngelihat profit tuh ya, profit kita close $10 mungkin. Ketika kita close itu profitnya tinggal $1. Nah, itu oke, misalkan kita komplain, jawabannya apa gitu kan. Nah, kalau berulang-berulang gitu kan, nah itu sudah pasti. Dia memang sengaja kan mencegah kita untuk untung gitu. Jadi kalau yang LP itu lebih smooth biasanya kita close. Memang ada selisih, tetap ada selisih karena ada jembatan untuk menghubungkan ke eh, pihak ketiga, pasti ada selisih, pasti ada slipit. Tapi Ya, biasanya tapi nggak terlalu ada banyak case-nya gitu. begini Nggak loh terlalu Pak. banyak dan Kemarin tuh kalau saya nggak salah ya, saya juga ada mengikuti. Jadi alasannya itu adalah server. Ya. Sepengetahuan saya nih ya, maaf nih kalau salah. Di broker itu kan jenis akun itu sudah di grouping ya Pak ya. Artinya ya kalau kesalahan server bukankah semua jenis akunnya akan terkendala Pak, mati semua begitu loh Pak. harusnya kalau servernya bermasalah semua grup akun mati, Pak. Iya, karena waktu itu saya nggak sebut broker ya, tapi kejadiannya seperti itu. Alasan mereka adalah servernya error, Pak. Gitu loh. Iya, kalau server error, Itu jawaban untuk trader mungkin jawaban server gitu. Ya karena kan ah, abang-abang semua di sini paham lah. Di sini kan banyak yang ahli kembalikan langsung. Oh iya percaya. Maksud saya di sini bukan mau menjelekkan apapun ya, supaya menambah wawasan kita kita juga gitu loh Pak. Karena saya juga paham itu ketika saya ada di salah satu broker dan saya melihat sendiri kan. Oh ternyata ini di grouping. Kalau server ini error harusnya mati semua dong. Kalau sengaja di error kan lain cerita ya, gitu. ya, ya, Gimana? secara sistem Berarti? Metacode memang seperti itu. Kalau satu servernya bermasalah, ya semuanya harusnya bermasalah gitu. Secara Metacode ya tergantung platform dia gunain apa. Kalau si trader mungkin lain lagi ya. Tapi kalau Metacode ya seperti itu gitu. Jadi ya begitu, Bang Ben.
ya. Oke, Jadi sebelum Pak Jo, ke dari saya. Bang saya mau Alek nanya ya, dulu saya Bang Ben ke Pak. Mumpung ah Pak Jo lagi ngomong ya. boleh boleh, Masalah LP silakan. di Indonesia ini kita pedagang ya sebutannya. Di Indonesia ini broker-broker lokal menggunakan berapa pedagang di Indonesia dan apakah pedagang ini notabene dimilikin sama broker lokal itu sendiri. Dan juga kan saya lihat di undang-undang yang baru ini broker lokal bisa juga lempar langsung ke LP luar dan ngisi form ke Bapepti gitu ya. Bisa dijelasin Ya, itu Pak Jo? ya. Kalau mengenai pedagang dan pialang tentunya sesuai peraturan dari perundang-undangan itu dilarang berafiliasi ya Hmm. Pak ya. Jadi tidak boleh berafiliasi atau ya tidak boleh lah gitu ya. Kalau urusan nanti yang lain-lain saya nggak tahu ya nanti dicari sendiri. Tapi itu tidak boleh berafiliasi. Kalau sistem di Indonesia yang saya tahu itu seluruh pialang itu jatuhnya white label Pak. Jadi kalau saya mau buka pialang itu harus ngambil white label dari pedagang Pak. Jadi peraturannya seperti itu. Ya, jadi karena di Indonesia ini eh, kita sebagai pialang itu hanya penyalur amanat Artinya nasabah. gini Pak Jo, Nah, sebelum buka broker lokal, kita harus menentukan pedagangnya dulu kemana gitu ya, baru itu bikin. harus. Ya. Ya, betul, betul. Wajib seperti itu gitu. Jadi kita akan sebagai pialang menyalurkan amanat dengan harga di siapa dari dengan harga yang didapat dari platform dari pedagang. Nah, nanti daily-nya ya EOD-nya, end of day-nya itu keuntungan di pialang adalah kerugian di pedagang. Kerugian di pedagang adalah keuntungan di pialang. Nah, itu akan di manage oleh KBI, Pak, Clearing Berjangka Indonesia. Jadi akan dipindah-pindahkan uang segregated account di pialang akan dipindahkan ke pedagang dan seperti itu. Jadi sebenarnya skema di Indonesia itu sudah cukup apa ya, cukup benar-benar bagus sekali ya kalau struktur organisasi untuk features pasar features ini. Nah, kalau di luar itu justru yang license FCK, FC luar itu nggak ada susunan kelembagaan seperti ini, Pak. Ya kan, Bang Alek nggak ada tuh. Ya Anda mau jadi pialang, Anda jadi pialang, Anda beli full license di Metacode, Anda semuanya Anda ambil harga, tidak ada pihak ketiganya gitu. Jadi di Indonesia nggak, di luar nggak ada yang seperti Indonesia. Indonesia malah strukturnya itu bagus banget. Ada yang mengclearing uang, ya kan. Kalau nasabah untung, maka pasti di sisi pedagang rugi kan. Di clearing tuh uang tuh diambil dari uang rekening pedagang, dimasukin ke rekening nasabah di segregated account. Walaupun pool ya, sifatnya segregated account kan pool kan, belum bisa RDN kayak saham ya. Jadi itu dipindahin tuh sama si KBI setiap hari itu. Nah, itu kan sudah bagus banget tuh berarti. Kalau di luar nggak ada Pak seperti itu. Ya, lisensi regulated mana saya belum ketemu sih yang ada skema seperti itu gitu. Gitu. Kalau dari saya sih itu, Bang Alek. Ada Ya, Pak, yang ada akunnya di Breeze Pak. Kalau kebanyakan profit. Oke, sebelum kita ke Bang Alek ya, saya mau baca satu kata mutiara ya. Amatir berpikir tentang berapa banyak uang yang akan dihasilkan, sementara seorang profesional selalu berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka hilangkan. Jack Swagger. Oke, saya ke Bro Alek ya. Kita ke Bro Alek nih. Bro Alek ini kan sudah malang melintang ya. Ini ngadain bintang malah belum. ngadain seminar kan, nanganin beberapa broker besar, termasuk salah satu broker yang hit di pada zamannya itu ya. Nah, pertanyaan kita ini simpel nih Bang Alek. Sebenarnya selain permasalahan broker, kalau saya tidak salah itu audiens itu selalu ribut dengan masalah teknik trading. Ini nanti kayaknya ada sangkut pautnya juga dengan Bang Tarman ini. Nah, Bapak Taman. sebenarnya kunci permasalahan inti itu apakah masalah tekniknya ataukah masalah mengelola dananya atau apa itu Bang? Sepengalaman Abang ketika mengadakan event-event seminar seperti itu gitu Bang. Baik, jadi selama ini selama mengadakan edukasi itu kan banyak permasalahan atau curhat-curhat dari trader trader di seluruh Indonesia ya di masing-masing kota dengan eh, pengalaman masing-masing. Karena kita nih pintarin lebih ke broker lokal, saya coba arahkan dulu yang ke lokal. Selama ini image broker lokal ini kan eh, dicap jelek gitu ya. Nanti Pak Jo mungkin bisa bantu jelaskan. Dicap jelek dan akhirnya boominglah broker-broker luar dengan regulasinya masing-masing ya, maka kan lebih mudah
lebih mudah dipakai karena tidak ada komisi, tidak ada swab, berapapun modal sekecil apapun bisa diterima, $1, $5, $10. Nah, sementara di broker lokal yang selama ini banyak saya dengar, kemudian banyak juga saya lihat. Nah, nasabah yang trading di broker lokal itu edukasinya sangat kurang, Bang Ben. Banyak cash dan kita bisa lihat di internet kok. Orang jual tanah yang tidak mengerti baca tulis, kemudian hasil jual tanahnya diinvestasikan ke salah satu broker lokal dengan nilai 1 miliar, 500 juta, sebulan kemudian habis gitu kan. Dan itu bukan karena ditradingkan sama si pemilik dananya, tapi ditradingkan oleh ya marketing broker lokal itu. Oh, mungkin maksud Bang Alek ini dijanjikan iming-iming apa ini sih Ya, orang Medan bilang tuh ansor gitu, angin sorga gitu ya. ya lebih besar, bahasa yang umum kita dengar hasilnya lebih besar dari bunga bank gitu kan. Bapak setiap hari bisa withdraw segala macam dengan nilai sekian. Nah, jeleknya image di broker lokal ini, imbas positifnya ketika broker luar hadir dan memberikan edukasi. Jadi ya momennya di 2015 sampai tahun 2000 sebelum COVID, ya itu puncak-puncaknya broker luar di Indonesia. Karena di setiap 1 bulan kita mengadakan edukasi di seluruh Indonesia itu 5 kota gitu ya, selalu rame dan rata-rata memang perkembangan sekarang ini trader sudah mulai banyak yang pintar ya. Nah, disinilah akhirnya kadang marketing lokal yang promosi secara online itu ya selalu dibully sama penggiat-penggiat dari broker luar ini, karena ya distorsi dari pemahaman antara broker lokal yang dulu dengan broker lokal yang sekarang ini kan sebenarnya sudah mulai membaik kalau saya amati gitu ya. Kalau dulu memang benar-benar masa-masa suram lah saya bilang. Kalau sekarang sudah ada yang micro lotnya, sudah ada yang mini lotnya, dan bahkan ada yang nggak pakai swab ya dalam waktu walaupun masih ada batas waktu misalnya 1 minggu. Jadi sekarang ini antara broker luar dengan broker lokal ini sudah beda-beda tipis. Broker lokal kita itu sudah mirip ICN-nya broker luar, atau broker luar mirip ICN-nya apa mini akun di Indonesia yang kalau ICN itu ada komisi, ada swab, walaupun kecil ya, misalnya 1 lot $3 atau tertinggi itu $7. Nah, rata-rata yang habis di lokal ini umumnya yaitu karena dikelola oleh orang lain, sementara orang lain ini ya fresh graduate dari kampus, baru 1 bulan lulus, melamar, kelola dana, akhirnya ya siung lah bahasanya ya. Biasanya dari anak keluarga. Lalu kenapa Bang Alek ini tertarik nih bergabung dengan Pintarin? Ya tahu sendiri Pintarin ini kan base-nya lokal broker, ya kan? Terus apa yang membuat Bang Alek itu langsung, oh ya, oke deh, gue mau gabung sama Pintarin gitu. Nah gini lah, panjang ceritanya Bang Ben. Dulu saya ngadakan kegiatan-kegiatan di broker luar itu kan seringkali diundang ke Bapepti gitu kan. Oh, jadi ceritanya abang takut Diundang, takut Bang. takut digerebek deh, hindari Diundang, penggerebekan nih. diundang atau dipanggil, Bang? Diundang atau dipanggil, Bang? Saya pernah digerebek, tapi setiap ada yang digerebek saya dipanggil karena ya bagian dari tim saya gitu kan. Dan di hadapan mereka saya pernah berjanji, Pak, kalau di Indonesia broker lokal kita ngeluarin micro lot atau lot kecil atau lot mini, saya pasti akan milih di Indonesia daripada milih broker luar. Dan 2 tahun terakhir ini kan sudah mulai marak tuh yang mikrolot. Kenapa tidak kita coba bantu gitu ya? Kita bangun image broker lokal yang suram di tahun-tahun yang lalu dan mulai bangkit lah. Melalui Pintar ini saya rasa bisa menjadi satu perahu yang bisa kita jadikan momen ke depannya untuk supaya ya bisa mengedukasi. Udah mirip kok broker lokal kita yang mikro ya. Mudah-mudahan semua broker nanti ada mikrolotnya, walaupun sekarang mungkin baru 1-2 broker ya. Sebagai informasi sih di Januari nanti ada sekitar 2-3 broker yang udah mengeluarkan microlot lagi. Itu Mantap. bukan dikeluarkan, Bang, bukan dikeluarkan, tapi Broker mereka lokal. apply, Bang.
apply namanya CDD sederhana Bang. Mereka apply ke Bapepti, Oh ya. itu disetujuinnya cukup cukup itu cukup sulit ya, sebuah pialang bisa mendapatkan mikro itu dia mengajukan CDD sederhana, itu peraturan terbaru. Lalu pialang tersebut tidak boleh pernah cacat, punya dilaporkan atau punya masalah selama 6 bulan berturut-turut. Jadi kalau mereka mau mengajukan itu harus benar-benar clear. Jadi sebenarnya pialang-pialang yang sudah dapat mikro itu yang benar-benar nggak punya masalah. Atau kalau ada masalah bisa diselesaikan gitu. Gitu. Makanya ya sekarang cuma 2 kan. Ya itulah dia yang pialang yang benar-benar. Karena pada saat pengajuan itu dia benar-benar tidak boleh punya komplain itu selama 6 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Kalau putus 1 bulan ngulang lagi nanti. Gitu. Jadi sangat-sangat ini sih kalau yang udah punya mikro sebenarnya sangat-sangat mantep kalau saya bilang gitu. Oke, buat Jadi, Bang Alek nih ya, terakhir nih dari saya nih, Bang Alek. Sebenarnya walaupun saya dari Pintarin ya, tapi saya kan hanya orang operasional nih. Secara development, sebenarnya penawaran apa sih yang menjadi the best dari produknya Pintarin sendiri, Bang? Jadi kan biar teman-teman juga tahu nih, karena orang hanya tahu Pintarin, Pintarin itu apa gitu. Jadi the best produknya itu yang mau ditawarkan itu apa gitu kan? Jadi kolaborasinya dengan pialang-pialang lokal itu seperti apa? Yang saya tahu memang ketika Pintarin keluar, secara tidak langsung juga nanti kita akan tahu mana yang broker yang tanda kutip agak sedikit error-erroran dan mana yang broker benar-benar pure dia buang ke pedagangnya gitu. Coba tanggapannya nih Bang Alek. Kayaknya disconnect, Pak. Lah, kemana orangnya? Aduh, itu hilang nih. Disconnect dia. Ya mungkin Eh, saya udah kembali kah? Udah balik tuh, udah balik. Oh ya. Halo Bang Alek. udah. Nah, silakan tanggapannya Bang Alek. Masih di mute, masih di mute. Mute. ini wifi-nya gangguan ya, harus pakai data nih. Ya itu tadi Bang Alek tanggapannya sebenarnya the best produknya dari si Pintaran itu apa sih gitu loh. Jadi kadang kan orang hanya taunya kita sering lempar status tuh wah Pintarin ini. Jadi penawaran the bestnya itu dari Pintarin itu apa supaya membuat orang itu oh ya supaya bisa menggait orang juga kembali ke dunianya lokal gitu kan. Walaupun tahun 2005 apa 2008 ke bawah ya itu lokal tuh dulu lagi the bestnya kan. Sampai ada istilah kalau nggak salah ini mungkin Bang Tarman tahu ya istilah tanda tangan di atas perut gitu. Gitu kan. Silakan Bang Alek. Zamannya itu. Jadi gini ya, eh, saya juga mengajak teman-teman semua supaya kita bisa membuka hati, membuka pikiran bahwa yang selama ini image bahwa broker lokal itu jelek. Ayolah kita buka hati kita lah, kita buka mata kita, buka telinga untuk bisa menerima bahwa regulasi yang selama ini yang dijelek-jelekan karena hanya diam melihat kejadian-kejadian terjadi dari komplain broker lokal ke klien ke broker lokalnya terus dibilang didiamin Bapak itu sebenarnya sudah tidak terjadi seperti itu ya. Seperti dijelaskan Pak Jo tadi, mereka pas respon kok itu ada laporan apa itu berjalan di WA grup mereka ke direksi-direksi broker lokalnya itu yang saya pernah lihat gitu kan ya. Jadi dengan hadirnya Pintarin ini saya juga berusaha membuka diri. Saya produk lama yang memang lama berkecimpung di lokal. Karena sudah di zaman itu semua akhirnya saya pindah ke broker luar. Tapi 15 tahun terakhir ini 10 tahun terakhir semakin marak dunia trading dan broker luar juga semakin berkembang, broker lokal semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Sekarang di 2023 muncullah ide-ide platform seperti Pintarin dengan apa istilahnya sebagai penasehat berjangka dengan produknya Pintarin ini saya berusaha juga membuka diri melihat kelebihan dari Pintarin ini sangat banyak di mana yang selama ini banyak ditakutkan oleh trader gitu kan. Di sini menjadi sebuah kesempatan karena di copy trading sini
antar platform dari Meta 4 ke Meta 5 bisa saling cross, kemudian antar broker lokal bisa saling cross. Jadi nasabah broker A profit dan dia sebagai master bisa di-copy oleh broker B dari broker lokal yang lain dan itu bisa saling menguntungkan. Dan Pintarin juga bisa memfilter di mana nanti broker-broker yang benar-benar istilahnya welcome untuk dipakai trading oleh pengguna dari broker yang lain untuk di copy posisi-posisi kliennya. Nah, di sini kan keterbukaan itu akan semakin jelas. Kemudian di Pintarin ini kan kita ada media center untuk edukasinya, untuk kegiatan-kegiatan roadshow, seminar ke daerah-daerah nanti kan ya. Kemudian sebagai platform bertukar ide segala macam itu bisa kita tuangkan di Pintarin. Saya rasa Pintarin ini adalah satu aplikasi yang komplit dan benar-benar berpihak ke investor atau trader atau pengguna untuk broker-broker lokal yang akan segera dirilis. Saya rasa Berarti itu aja, Bang Ben. dengan kata lain, Pintarin ini nggak kalah jauh lah dengan broker-broker luar, Oh, juga nggak kalah. platform-platform copy trade yang ada di luar sana, Bang ya. Ya. Oke, sebelum saya ke Bang Tarman ini kayaknya enak nih ngulik Bang Tarman nih, bentar lagi nih. Saya ada satu kata-kata bijak ya. Dalam trading Anda harus bersikap defensif dan agresif pada saat yang sama. Jika Anda tidak agresif, Anda tidak akan menghasilkan uang. Jika Anda tidak defensif, Anda tidak akan menyimpan uang. Ray Dalio. Oke, buat Bang Tarman ya. Bang Tarman ini kan termasuk 3 besar ya waktu itu di salah satu kompetisi trading ya. Dari ribuan orang kali Bang ya Nah, pesertanya waktu itu ya. ya ribuan orang. Mungkin bisa dibocorkan nih Bang sedikit buat teman-teman nih kiatnya atau tekniknya apa yang digunakan, apakah bermain dengan ada istilahnya equity-nya harus besar atau menjaga money management. Karena selalu kan kalau kita lihat di sosial media itu, Pak, saya MC. Pasti ada yang bilang, money manajemennya kali itu nggak beres. Coba pakai ini gitu Bang. Mungkin ada kiat-kiat nih buat teman-teman di sini nih dari Bang Tarman ya. Kebetulan Bang Ya, Tarman 2008 loh, nggak main-main. Juara termasuk 3 besar waktu itu dan menjuarai juga. Silakan Bang. ya menanggapin tadi apa kata mutiaranya itu cakep juga dari Pak Ben. Nah, cuman itu di ujungnya ternyata itu kata-kata Roy Dalio ya. Roy Dalio ini ya saya juga pernah baca dari dia. Itu memang Roy Dalio itu adalah ya super sekali. Kalau kita mungkin kenal yang ya masyarakat tuh kenalnya cuman Warren Buffett gitu. Ya itu Betul. tokonya saham gitu. Sebetulnya kalau mau tahu tokonya Forex itu salah satunya adalah Roy Dalio gitu kan. Ya selain mungkin dikenal waktu zamannya 98 mungkin George Soros ya itu selain itu Roy Dalio yang benar-benar sampai sekarang pun mengelola dana yang super besar gitu. Itu hebat sekali loh ya Roy Dalio itu. Ya, ya kita lanjut lagi ya seperti uh, sharing kalau yang saya mau mau berikan buat teman-teman sekalian. Kebetulan kan ya sebelumnya tadi dibahas oleh Pak Joy juga sama Pak Alex, ya kita harus pro sekarang terhadap broker lokal juga. Kenapa? Karena broker lokal kita ini sudah pada bagus semua gitu. Apalagi ya sekarang ini boleh dibilang adanya muncul satu profesi yang baru, penasehat berjangka gitu kan. Penasehat berjangka kebetulan saya sendiri dan Pak Joy juga adalah calon wakil penasehat berjangka gitu yang mungkin istilahnya ke depannya mungkin ditempatkan untuk membantu ya kendala-kendala ataupun mengedukasi masyarakat dalam bidang futures inilah, bidang futures ataupun bidang berjangka ini kan. Nah, penting itu kita lakukan gitu. Apalagi yang sharing Pak Alex sebelumnya ngomong soal broker lokal, ada yang dikecewakan gitu. Ya, teman-teman harus memahamin juga, jangan sampai kena ya bahasa manisnya marketing gitu kan. Bahasa manis marketing ini yang paling lumrah ya, istilahnya harus bisa benar-benar membedakan
paling umum itu adalah equity dengan balance gitu. Karena kalau kita nggak tahu bedanya equity dengan balance itu udah kita pasti kecele gitu di situ. Karena kalau kita lihat balance itu nggak pernah kalah gitu kan. Nah kalau lihat equity kenapa tergerus gitu. Nah itu harus benar-benar dipahamin. Jangan sampai ya kita kecele dengan penempatan itu. Karena balance itu bahasa keuangan juga kan. Kalau bank ditanya, balance-nya berapa? Oh balance-nya masih bagus gitu. Oh ya pikiran di banknya balance-nya masih bagus. Di Forex balance-nya masih bagus. Hati-hati. Balance itu bukan menggambarkan duit di situ gitu kan. Yang menggambarkan duit sebenarnya equity gitu. Jangan kecele dengan bahasa bank, dengan bahasa di dunia futures gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya, sama kalau saya sendiri kan emang aktif juga trading di ya dari tahun ke tahun lah gitu. Dan syukur mendapatkan ya mendapatkan dari trading ini cukup lah gitu untuk trading for life kita ataupun istilahnya bisa membuka usaha juga dari hasil-hasil trading gitu kan. Dan ikut kompetisi 2008 ya aktif ketika itu kan kompetisi-kompetisi trading yang di lokal ini kan kebetulan di-create oleh Trade Family. Nah, Trade Family ini yang aktif dia memberikan kompetisi-kompetisi gitu. Jadi ya kita iseng ikut gitu kan. Nah, kalau kisi-kisi untuk menjadi benar-benar kita di kompetisi itu memenangkannya itu bukan yang kayak super power bahwa kita harus menang di awal, enggak juga gitu. Jadi sebetulnya balik lagi itu memang money management yang paling utama. Karena kenapa? Ketika kompetisi kan kita harus melihat bagaimana kita masuk 10 besar dulu. Nah, 10 besar itu yang kita lihat berapa sih saingan kita gitu. Dia punya profit berapa gitu. Ternyata masih profitnya 50% semua ya kita kejar 50% gitu. Ya, jangan kita ya istilahnya profitnya mereka baru 50% kita kejar juga habis-habisan karena adanya resiko ketika mana money manajemennya nggak diperhatikan, kita dengan keuntungan 100%, lawannya keuntungan 50% sebetulnya sudah jauh. Tapi kalau nggak di manajemen, nah kita kejar mau 200% maksud hati seperti mungkin kalau balap sepeda itu kalau semakin kita kayu semakin jauh susah dikejar kan. Nah kalau di Forex nggak begitu gitu. Makin di kayu makin nabrak nanti kan. Nah jadi harus hati-hati. Begitu sudah punya 100% dan di belakang kita 50% ya kita santai. Lihat kiri kanan gitu kan. Nah karena dengan hati-hati ini lebih terjaga 100% kita. Nah, kalau kita kayu lagi, itu yang bukan seperti pesepeda yang istilahnya bisa duluan, itu kecenderungannya lebih bahaya gitu. Nah, itu ya istilahnya kita harus memperhatikan gitu. Nah, ya sisi-sisi itu kita perlu perhatikan dalam jangka waktu juga, karena kan dalam kompetisi itu selalu memberikan jangka waktu. Ini tinggal seminggu. Nah, kalau sudah tinggal seminggu, ini kan kayunya harus cepat gitu kan. Nah, kalau istilahnya, Teknikalnya dulu, Bang. Tekniknya ah, mental apa teknikal? Teknikal tuh yang model-model gimana strateginya. Siapa Menarik tahu Bang bisa Tarman. Bikin kan? 100%-nya gimana ini Bang Tarman? Pertanyaannya itu sebenarnya. Di-share lah teknik. Bikin 100%-nya gimana ini? Bocoran tekniknya nih. bocoran tekniknya simpel sebetulnya sih kalau melihat regulasinya dulu. Regulasi apa yang diberikan dalam kompetisi? Jangan misalnya regulasinya ada yang dilarang, ada yang enggak gitu kan. Karena gitu. Seperti regulasi yang trade family itu yang paling gampang itu adalah start awal. Start awal itu kita jangan sampai kalah sama orang gitu. Karena kita harus tahu regulasi, lawan-lawan kita kan juga tahu regulasi. Pasti dia di belakang rata-rata. Nah, apa istilahnya? Dalam istilahnya sebulan untuk kompetisinya, dalam 1-2 minggu pertama kita harus kebut. Karena ada regulasi bahwa bebas mempunyai akun berapapun, nah itu harus kita lipat boleh gitu. Artinya kalau kita punya akun satu, kita trading, loss,
istilahnya kita masih bisa kejar gitu. Nah, jadi istilahnya kita biasa ya start dengan 2 akun dulu gitu, kejar gitu kan. Nah, istilahnya kejar mana yang mencapai puncak itu yang kita teruskan. Nah, itu satu. Karena dia tidak regulasinya tidak membatasi jumlah akun. Dan hal kedua juga yang kita perlu perhatikan ini kan bukan untuk menang gitu. Karena yang kita perhatikan adalah dananya ini menguntungkan nggak buat kita. Jangan sampai kita misalnya buka sampai 5 akun, ternyata hadiahnya cuman ya yang diberikan senilai 2 akun gitu. Rugi kan kita 3 akun gitu kan. Nah, jadi kita harus sesuaikan nilainya. Karena tujuan kita adalah mendapatkan uh, kemenangan atau mendapatkan hadiah yang istilahnya sebagai rewardnya. Ya, itu kita perhatikan pertama. Kalau teknikal yang digunakan, sebetulnya dari dulu banyak sekali teknikal gitu ya, istilahnya moving average lah, apa terus Ichimoku. Nah, terus paling simpel sebetulnya saya tidak menggunakan teknikal-teknikal yang terlalu ekstrim lah, karena terlalu banyak digunakan teknikal ah, itu menjadi bumerang gitu. Pernah saya baca buku juga katanya too much indicator is bullshit gitu kan. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi istilahnya yang saya malah pakai itu lebih simple. Artinya saya melihat teknikalnya cuma di candlestick aja. Moving dari candlestick ya saya combine sedikit dengan moving average yang ringan aja untuk menentukan kita ini masih searah nggak dengan tren gitu kan. Berikutnya itu malah kecenderungan adalah floating harganya aja. Gunakan Fibonacci dan trend line-nya gitu. Jadi kalau dia sudah break di trend line itu, ya saya kejar gitu. Kalau balik lagi ke trend line, berarti di situ harus cut loss gitu. Berarti harus berani mengambil keputusan di saat salah ya Bang. Tetap itu karena ada risiko. Karena sebegitu masuk pasar ini kan Pak Joy juga bilang ini adalah pasar derivatif gitu. Pasar derivatif itu tentu punya risiko yang harus kita tempuh di situ. Karena kalau kita nggak berani mengambil risiko, berarti kita akan di situ-situ aja. Hmm. Kenapa kita masuk ke istilahnya dunia investasi atau apa kita kejar lah mau trading atau apa karena berarti kita sudah mau menempuh resiko. Sama halnya dunia bisnis. Ketika mau buka usaha juga berarti menempuh resiko yang lebih tinggi dibanding pekerja gitu. Nah, jadi resiko ini bukan suatu momok untuk semua bidang. Mau dalam trading maupun dalam buka usaha nggak momok gitu. Artinya resiko ini adalah bagian yang ya komplit, bagian yang harus dicapai untuk mendapatkan suatu kesuksesan gitu kan. Nah, jadi tinggal gimana ya itu manajemennya, manajemen keuangannya juga masih bagus, manajemen istilahnya teknikalnya juga mesti konsisten gitu. Jangan terjebaklah dengan istilahnya kegiuran yang singkat gitu karena ya yang kita harus hati-hati juga menempatkan keuangan kita gitu. Semakin besar jumlahnya, semakin tinggi resikonya tentunya kan. Apalagi kan di bidang forex ini tingkat leverage-nya itu sangat membantu untuk dongkrak kita gitu kan. Cuman itu mata dua. Kenapa? Leverage itu ya untuk mempercepat juga ya kalau salah juga cepat habis gitu. Ya seperti itu sih kalau kita sharing ya, untuk bagaimanalah untuk di dunia trading untuk mencapai hasil yang lebih baik harus konsisten sama money management yang lebih penting. Karena kalau teknikal ya rata-rata ya semua teman-teman mungkin lebih pintar teknikalnya, lebih banyak juga membaca bukunya. Balik lagi psikologi yang menentukan gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman. Kita masih ada waktu 6 menit ntar buat tanya jawab ya. Bill William pernah bilang, if you can make your psychology with your trading, congratulations you can dance with market. Yang terakhir, dalam berinvestasi, apapun yang Anda anggap nyaman, itu pasti jarang menguntungkan. Oke, buat teman-teman, kita buka pertanyaan ya. Karena kita durasinya 1 jam ini. Jadi masih ada waktu 5 menit. Ini ada 2 pertanyaan apa 3 nih. Nah, ini yang pertama dari Bang Andi Verkal. Kalau boleh tahu sekarang Bang Tarman pakai broker apa?
Ah, Kalau broker sebetulnya saya nggak fanatik ke satu broker. Saya itu dari broker paling sebetulnya dulu tuh sangat cinta broker yang ketika diklik itu adalah instant execution. Nah, tapi sekarang broker itu diklik semua market execution. Sampai saat ini saya temukan yang instant execution ya salah satunya adalah Agrodana. Nah, cuman ya harus diperhatikan, ada jeleknya juga. Ternyata spreadnya lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi nggak enak semua gitu. Nah, apa beda market execution dengan instant execution itu harus tahu. Begitu klik kita instant execution, kalau kita pesan angkanya 50, tuh wajib keluar 50. Kalau hmm, market execution kita pencet 50, dia mau keluar 51 boleh, mau keluar 49 boleh. Market yang nentukan. Nah, itulah yang membedakan. Jadi ya broker-broker yang saya pakai lebih tepatnya lebih dari satu. Salah satunya ya ada Agrodana, ada DCFX, Monex, Valburi. hmm. Boleh dibilang hampir broker-broker Indonesia ini yang namanya gaungnya di atas dicoba lah gitu. Terutama ya yang pakai MetaTrader ya. Karena emang base saya pakai MetaTrader. Kalau nggak pakai MetaTrader, udah saya reject langsung gitu. Oke, ada lagi nih. Saat ini pelayanan apa saja yang sudah tersedia di Pintar ini kayaknya ke Pak Joy ini atau Pak Bang Alek ini. Ke Pak Joy lah, Pak Joy Ya, secara Pak Joy. jadi untuk di sesi pertama launching Pintarin kita masih fokus kepada EA Signal Copy ya. Jadi kita menyiapkan suatu portofolio account dari teman-teman yang ada, dari tentunya dari nasabah ya, nasabah dari suatu pialang. Portofolio account, dia mempunyai account dan ada portofolio tentunya karena dia berdagang, bertrading. Nah itu bisa memberikan informasi dan rekomendasi kepada nasabah yang lain gitu. Jadi akan menjadi informasi dan rekomendasi yang bisa dimanfaatkan atau kita singkat bilangnya EA signal copy gitu, atau EA copy signal gitu. Jadi dia mengcopy signal dari suatu transaksi nasabah yang lain seperti itu. Nah itu yang pertama kali untuk launching. Nah nextnya berikutnya kita akan menambahkan fitur yang berupa events ya. Jadi kita akan berkolaborasi ya. Ini salah satunya seperti ke Bang Tarman ini dia CWPA ya dari perusahaan penasehat lainnya. Kita akan membuat satu fitur events di mana seperti Bang Tarman atau teman-teman yang lain saat ini penasihat perjangka di Indonesia mungkin ada sekitar berapa ya 50 atau 70 orang. Nah, itu bisa membuat events di platform kita. Jadi mau bikin pelatihan, mau bikin pembelajaran online, mau bikin seminar itu bisa di posting di Pintarin dan orang bisa ikut dari situ gitu. Jadi kayak apa namanya event organizer lah di situ yang aplikasi event organizer. Nah berikutnya nanti ada Signal dan yang lain-lain banyak. Kita akan terus apa namanya terus kembangkan ya dari Pintarnya untuk kepentingan kita bersama ya dari trader untuk trader ya untuk kita Ya. semua dan tentunya ya menggait pialang-pialang lokal juga gitu agar bisa memajukan industri dari berjangka atau pasar futures kita ini ya yang ada di Indonesia gitu. Oke. Dari Pak Stephen luar biasa Bang Tarman sharing ilmunya sangat bermanfaat. Ini saya dari tambahin Bang Ben sedikit ya. tentang peluncuran Pintarin Oh, nanti. siap, siap. Silakan, Pada silakan. saat nanti diluncurkan Pintarin, teman-teman yang download Pintarin itu nanti dapat ini indikator dari saya, dapat custom indikator itu free ya, Wis, sekitar 4. Setiap mantap. flight account-nya nanti ada indikator ini custom ya. Itu free setelah verified akun Pintarinnya dan ini hanya untuk sampai 10.000 pengguna nanti. Selebihnya sudah tidak lagi. Jadi Wis. ya cepat-cepatan 10.000 orang nanti download Pintarin itu ada custom dan ini bisa dan ini Wah, premium ya. Jadi nggak ada di yang di gratis-gratisan tapi mirip dan ini sebenarnya hanya indikator yang sederhana gitu tapi saya sudah pakai, saya udah coba juga untuk ini kan ya menurut saya sih sangat baik. Nanti bisa digunakan dan di pertemuan-pertemuan setelah launching nanti
kita akan live trade menggunakan indikator itu untuk member-member pintarin, nanti bisa jadi master, bisa jadi signal trading providernya apa segala macam. Nanti kita akan bantu. Wis, mantap nih Bang Alek nih. Hanya 10.000 orang ya maksimal ya. Buruan. Ini ada yang bilang juga nih, mungkin nanti lain waktu Pak Tarman bisa live trade nih katanya. Semoga. Setuju. Ini dari Bang Ben Balikpapan nih, berapa perbandingan presentasi technical versus psikologi trader nih ke Bang Tarman nih kayak ini. Kalau menurut saya untuk apa itu bukan suatu perbandingan ya antara teknikal sama psikologi, itu adalah satu kesatuan malahan ya. Karena tanpa adanya teknikal kita pun kayak dibutakan harga ini sebetulnya di mana gitu kan. Jadi istilahnya ya teknikal ini adalah terbentuknya harga-harga yang dirangkum secara histori membentuk suatu teknikal tertentu. Kalau candlestick ya itu adalah representasi dari harga. Ya moving average itu adalah rata-rata biar terbentuk garisnya gitu kan. Nah, tapi kalau psikologi ini kan di luar dari hal-hal seperti itu. Itu dapatnya ketika kita benar-benar melakukannya. Jadi kita punya intuisi sendiri dalam trading gitu. Jadi intinya ya antara teknikal dan psikologi itu satu kesatuan. Yang perlu dilatih adalah psikologi tradingnya. Kayaknya udah sering nih lihat harga nih di puncak nih, begitu ke puncak ini turun. Nah, itu dari psikologi gitu. Tapi kalau nggak dikasih garis-garis teknikalnya, dia tahu dari mana puncaknya gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, ini saya bacakan untuk yang terakhir ya. Mana dia tadi? Oh ini. Peng Saat ini pelayanan apa saja Pak yang sudah tersedia di Pintar? Ini mungkin untuk Pintarin saya bisa jawab ya. Pintarin itu tidak dalam berbentuk web, dia bentuknya apps ya, aplikasi. Ada nanti di Google Play Store, ada juga di iOS. Tapi kemungkinan di Play Store duluan ya, iOS menyusul seminggu kemudian ya. Dan nanti ketika peluncurannya pasti diumumkan kok, beserta bagaimana cara mendapatkan indikatornya yang kebetulan akan diberikan sebagai giveaway dari Bang Alek untuk 10.000 downloader pertama. Oke, Bang Ben, waktu adalah teman Anda, hasrat adalah musuh Anda. Jack Bogle. Jadi buat teman-teman malam ini, terima kasih buat para narasumber kita yang sungguh luar biasa ya. Ada Bang Tarman, Pak Joy, dan Bang Alek. Dan insya Allah kita akan mengadakan acara ini seminggu 2 kali ya. Tapi yang pasti seminggu sekali itu udah pasti. Nah, kemungkinan ada tambahan seminggu 2 kali. Dan semoga teman-teman bisa ikut lagi di sesi selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Dan semoga semua ilmu malam ini bermanfaat. Dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Alex, Ya, apa kabar? Oh ya, ada. I see. Korek ini. Ya, Bang Tarman, terima kasih banyak. Pak Joy, terima kasih banyak. Jangan Pak dulu. Ginting main tutup aja, Pak Ginting. Tunggu dulu lah. Gak apa-apa, saya tutup dulu. Habis itu Kangen-kangenan mau sama Pak ngobrol-ngobrol, Alex. hayu gitu. Saya Hah? tutup dulu, ngobrol-ngobrol, hayu. Gitu. Oke, buat teman-teman semua, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan. Lanjut.